Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas pemrograman berbasis objek dengan materi yaitu ada kelas, objek, atribut, dan metode. Nah, langkah awal yang harus kita install aplikasinya pemrograman Java. Di sini saya menggunakan NetBeans 8.2. Baik, di sini pertama-tama kita akan membuat sebuah project baru. Nah, untuk membuat project baru, pertama kita akan kita akan mengklik file, new project. Nah, kemudian kita pilih di sini Java application. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita beri nama misalnya pembahasan awal misalnya ya. Pembahasan awal misalnya. Pembahasan awal. Selanjutnya ini untuk create main class bisa kita matikan aja centangnya karena nanti kita akan membuat create main class secara manual. Oke, untuk project name-nya kita beri nama yaitu pembahasan awal. Kemudian finish. Tunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul yaitu pembahasan awal. Nah, di pembahasan awal kita buka source package. Sini. Source package. Source package. Ya, mohon maaf. Ini tadi pembahasan awal. Terus kita buka, kita klik new, kita pilih di sini yaitu Java package. Nah, untuk nama Java package-nya anggap saja kita ketik misalnya belajar. Kemudian finish. Nah, sudah muncul di sini source package-nya yaitu belajar. Di belajar kita buat new untuk Java kelasnya. New untuk Java class. Java class itu misalnya ada huruf atau angka gitu ya. Ini Java kelasnya. Nah, jangan lupa kalau di class name Java class misalnya kita akan membuat dua kata, misalnya seperti ini, ada new dan class. Jadi di awalan itu huruf awalnya selalu huruf kapital. Misalnya new, N-nya huruf kapital, kelasnya C-nya huruf kapital. Untuk kelas name-nya kita buat namanya, anggap saja, kalau saya satu kata aja, yaitu player misalnya. Player. Kemudian finish. Ya, lagi loading. Nah, sudah muncul di sini. Belajar sama player Java.
package-nya di sini ada belajar. Public class-nya munculnya adalah player, sesuai yang kita beri penamaan tadi di new class-nya. Kemudian ini komentar ini bisa kita hapus dulu. Nah, ini juga author atau user, ini bisa dinamai nama kita sendiri. Kalau saya tadi nggak saya rubah, jadi ini namanya user tetap aja dari bawaan laptopnya. Oke, kita hapus aja dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat public class player. Di sini di mana kelas merupakan cetak biru atau blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Seperti itu. Itu namanya kelas. Jadi kelas itu di sini yaitu public class dengan nama player. Selanjutnya kita akan mengetik sebuah atribut. Nah, atribut di sini bisa kita ketik yaitu string nama. String nama. Ya, selanjutnya in cepat. Misalnya in cepat. Nah, jadi ini adalah atribut atau variabel. Jadi, atribut itu merupakan karakteristik dari suatu kelas berupa suatu variabel yang terletak tepat di dalam kelas. Karakteristik dari suatu kelas. Jadi, karakter dari suatu kelas tadi berupa suatu variabel. Nah, yang terletak tepat di dalam kelas tadi. Jadi, di sini selanjutnya untuk memudahkan ini kita beri nama dulu, misalnya yang ini tadi adalah atribut atau variabel. Ini adalah atribut atau variabel. Adalah atribut atau variabel misalnya. Supaya memudahkan kita mengingat setelah nanti program ini selesai. Ini adalah atribut atau variabel. Nah, atribut yang tadi ini ya, string nama sama in cepat. Nah, kemudian di sini kita sudah membuat suatu atribut. Ini adalah kelas, player adalah kelas, ini adalah atribut. Kemudian kita akan membuat metode atau fungsi. Jadi, fungsi itu bisa kita ketik void, misalnya jalan. Kita ketikkan di sini void jalan. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, kurung. Nah,
Selanjutnya di bawah void, kita akan menggunakan shortcut yaitu sort, S-O-U-T. Nah, jadi ini sistem out print learn. Jadi ini kenapa kita lebih banyak menggunakan shortcut? Karena pada pemrograman berbasis Java, penggunaan huruf sangat sensitif, di mana Java mengharuskan, namun juga sangat memudahkan bagi kita yang baru belajar pemrograman Java, di mana pemrograman Java ini sangat sensitif, misalnya di huruf ada huruf kecil semua, ada huruf mengharuskan per kata itu di awalnya huruf kapital, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat di sini sebuah nama, kemudian misalnya di sini perbuatan apa yang akan nanti dikerjakan di dalam metode ini. Misalnya sedang berlari ya. Sedang berlari. Kemudian kita enter sama sort lagi, tab lagi. Untuk di bawahnya ini kita ketikkan dengan kecepatan. Jadi atributnya itu cepat. Jadi kita ketikkan di sini dengan kecepatan. Dengan kecepatan plus cepat ditambah cepat. Cepat ini adalah atributnya. Oh iya, ini tadi yang nama, jangan lupa kita kasih plus juga di sini. Nama plus ya. Nah, di sini jadi void ini tadi kita beri nama dulu di sini, yaitu ini adalah metode atau fungsi. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memasukkan atributnya tadi cepat. Maka ini sudah jadi metode yang mana nanti di Java, yang mana nanti yang akan kita jalankan. Ini metodenya di sini. Kita beri jarak. Nah, kita jalankan. Nah, metode itu adalah sebutan untuk function di Java. Metode selalu memiliki kurung lengkung atau tanda petik, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Kurung lengkung tersebut bisa juga disemati suatu variabel atau parameter. Metode ada dua jenis, yaitu ada void dan return. Nah, jadi tadi kita menggunakan void. Ya, void karena di sini metode itu anggap saja suatu kegiatan atau perbuatan seperti itu. Jadi kita menggunakan void. Selanjutnya ini bisa dikatakan kita telah selesai dengan kelas ini. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru atau main class. Kita akan membuat kelas baru atau main class. Ya, sebentar.
Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas baru tadi ya. Di sini kita klik kelas baru. Nah, new Java class. Nah, di sini class name, kita akan membuat kelas baru. Kita beri nama misalnya game misalnya ya. Nah, kita klik finish. Nah, seperti awal tadi akan tampil bagian seperti ini. Paketnya paket belajar, public kelasnya yaitu game. Ini bisa kita hapus dulu komentar di sini, atau kita biarkan saja. Nah, di game ini image-nya untuk menjadikan kelas ini sebagai main class, kita masukkan public static void main di sini. Kemudian kita tap. Nah, public static void main string di sini. Apa itu public static void main? Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai atau bahwa ini adalah yang akan dijalankan atau yang memuatnya. Lalu kita masukkan di sini, misalnya tadi sudah kita buat kelasnya player, berarti kita masukkan player di sini. Player, objeknya orang, sama dengan new player. Nah, pada bagian ini disebut dengan kelas, di mana ini adalah rancangan awal, di mana kita akan membuat objek, di mana sini objeknya adalah orang. Dan new ini adalah perintah, di mana dia akan membuat objek dari player ini. Jadi dia nanti akan membuat objek baru. Objek orang nanti akan dibuat dari kelas ini. Kenapa kelasnya ini harus player? Karena di sini kita sudah membuat namanya yaitu player. Nah, jadi di sini juga kita akan pastinya memasukkan player supaya sinkron sesuai. Kalau tidak sesuai, maka jika kita memasukkan atribut, dia tidak akan muncul atribut ini karena dia akan memuat atribut kemana, metode apa, fungsi apa yang dijalankan. Nah, seperti itu. Di sini kita klik ini pembuatan objek baru. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat isian atribut. Nah, atribut ini akan kita isi apa? Kita masukkan nama objeknya, berarti orang. Kita klik titik. Oh, kenapa titik? Nah, titik ini adalah menandakan sebuah pemanggil kepada atribut yang ada sebuah player. Nah, di sini kan kita sudah membuat tadi ada atribut cepat, atribut nama, dan metode jalan, di mana dia akan menjalankan program. Pertama, nama, sama dengan, maaf, sini ya, sama dengan namanya siapa? Misalnya namanya misalnya
Rafasya misalnya. Rafasya Alfarizi kemudian di sini kita akan membuat cepat. Di sini ya. Kita ketikkan lagi yaitu orang titik. Nah, jadi ini nanti si Rafasya tadi akan melakukan apa, misalnya dia akan berlari dengan kecepatan. Jadi kita klik cepat di sini ya. Klik cepat. Sama dengan sama dengan kecepatannya, misalnya kita isi 50 misalnya 50 ya, 50 titik koma. Ini tadi jangan lupa titik koma. Nah, jadi orang titik pemanggilnya adalah nama. Namanya di sini sama dengan tanda petik, kita ketikkan namanya di sini misalnya Rafasya Alfarizi, tanda petik titik koma. Kemudian sini kita selanjutnya di bawahnya lagi orang titik, kita panggil lagi di sini cepat. Kecepatannya misalnya sama dengan 50 titik koma. Nah, selanjutnya di sini ini kenapa ada titik koma di sini enggak? Karena di sini kita akan membuat rancangan pada nama kita menggunakan string. Artinya dia akan membuat huruf. Karena itu kita membuatkan titik 2 di atas. Kenapa ini tidak menggunakan tanda petik juga? Karena dia menggunakan integer. Seperti itu. Sekarang ini kita akan coba untuk menjalankannya. Di sini tadi kita beri dulu keterangannya. Ini isi atribut seperti itu. Kita beri jarak dulu. Sini, mohon maaf. Nah, seperti itu. Tutup dulu. Nah, atributnya sudah kita isi. Kita tinggal coba menjalankan. Sekarang kita akan menjalankan ini, jadi kita klik lagi orang titik. Karena kita akan menjalankan, jadi kita klik di sini jalan. Nah, seperti itu. Kita beri lagi penamaan. Ini adalah metode. Nah, sampai di sini program kita bisa dikatakan sudah selesai. Karena di sini main kelasnya, nanti dia akan membaca player. Objek barunya nanti akan membuat 2 buah atribut, yaitu nama Rafasya Alfarizi, cepat yaitu 50. Di sini
nanti akan dimuat di sini nanti. Lalu akan dijalankan sebuah metode atau fungsi, di mana fungsi itu adalah jalan. Oh, itu tadi. Mari kita lihat. Di sini run project. Nah, ini project pembahasan awal. Not have a main class set. Ini kenapa ada keluar pertanyaan seperti ini? Biasanya kalau sebuah program atau kita membuat sebuah program yang besar seperti sebuah game, di mana biasanya ada beberapa main class untuk dijalankan, maka akan banyak nanti main class di sini yang mana bisa dipilih. Kenapa main kelas itu dibagi-bagi? Kenapa kelas itu dipisah-pisah? Karena ini sebagai salah satu keuntungan. Kelas itu dipisah-pisah agar sewaktu terjadi kesalahan, gagal compile, gagal running, atau tidak bisa dijalankan dan lain sebagainya, atau misalnya error yang tidak kita kehendaki, kita bisa dengan cepat atau mudah untuk melacaknya. Ini di bagian mana, di kelas mana yang salah, gitu. Seperti itu. Di sini kita pilih belajar game. Karena tidak ada lagi pilihan, kita bikin satu aja. Karena kita hanya membuat program mudah aja. Klik OK. Nah, tinggal jalan. Di sini ada keterangan. Sebentar. Ini untuk hasil running saya. Nggak tahu kenapa muncul keterangan seperti ini. Tapi tadi saya sudah mencoba untuk sebelum mereview yaitu atau merecord, saya terlebih dahulu mencoba program ini dan tadi berhasil jalan. Jadi nanti di sini hasil runnya itu namanya yaitu nama Rafasya Alfarizi muncul di sini berlari dengan kecepatan 50. Jadi Rafasya Alfarizi sedang berlari dengan kecepatan 50. Seperti itu hasil runnya tadi saya sudah mencoba sebelum merecord. Nah, jadi untuk kelas, metode, atribut, kelas, metode, atribut, dan variabel saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya akan pelajari lagi karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kurangnya, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.